semuanya. Kenalin, nama aku Elisa Duyani dari Teknik Industri Angkatan 2024. Aku dari kelompok 5 penelitian operasional. Di sini aku mau ngejelasin tentang tutorial pemecahan permasalahan dengan metode program linear dengan menggunakan 4 software, di mana software yang pertama ada Excel, yang kedua ada Lingo, yang ketiga ada POMQM, dan yang terakhir ada software dari RStudio. Nah, sebelum aku ngejelasin tutorial menggunakan software, aku mau bacain soal dari permasalahan tersebut, yaitu di mana di sini ada soal perusahaan box art memproduksi 2 jenis kemasan, kotak kardus dan box plastik. Untuk memproduksi 1 unit kardus diperlukan 1,5 jam pemotongan dan 1 jam finishing. Sedangkan 1 unit box plastik membutuhkan 2 jam pemotongan dan 2 jam finishing. Kapasitas maksimum yang tersedia adalah 160 jam untuk pemotongan dan 150 jam untuk finishing. Setiap unit kotak kardus memerlukan modal sebesar Rp6.000 dan dijual seharga Rp12.000, memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 per unit. Sementara itu, box plastik membutuhkan Rp8.000 modal dan dijual seharga Rp15.000, sehingga menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp7.000 per unit. Tentukan kombinasi jumlah kotak kardus dan box plastik yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal dengan mempertimbangkan batasan waktu produksi yang tersedia. Nah, dari soal tersebut kita bisa masukin untuk kotak kardus itu kan keterangannya di soal 1,5 jam untuk pemotongan dan 1 jam untuk finishing. Nah, coba cek. Nah, untuk box plastik itu 2 jam untuk waktu pemotongan dan 2 jam untuk waktu finishing. Untuk per unit itu kan kotak kardus tuh untung per unitnya ini ya nih, sebesar Rp6.000 per unit, kita tulis 6.000. Nah, kalau box plastik itu keuntungan bersihnya Rp7.000 per unit, kita tulis 7.000. Ini untuk X1-nya di sini kan karena kotak kardus itu sebagai X1 di mana cuma 1. Nah, di sini 0. Kebalikannya untuk X2 kan sebagai box plastik di mana untuk kotak kardusnya 0 dan box plastiknya 1. Nah, selanjutnya kita menentukan total, di mana total itu menggunakan rumus sum product, yaitu caranya sama dengan sum product perbandingan antara Nah, begitupun ke baris selanjutnya, ke kolom selanjutnya. Menggunakan rumus yang sama, teman-teman. Kita lakukan kita lakukan rumus yang berulang sampai kolam total ini terisi penuh. Nah, jika kolam total sudah terisi penuh, selanjutnya yaitu kita menentukan total maksimumnya, di mana total maksimum itu sudah diketahui di soal, teman-teman. Di sini kan ada kapasitas maksimum yang tersedia adalah 160 jam untuk pemotongan. Nah, di waktu pemotongan itu 160 jam, dan untuk waktu finishing itu di sini tertera 150 jam. Nah, untuk selanjutnya kita tulis saja karena untuk di sini kenapa kurang dari sama dengan total maksimum? Karena keduanya ini
eh, kurang dari itu karena tidak boleh melebihi dari total maksimum yang tersedia. Nah, kalau ini lebih dari sama dengan total maksimum karena ini harus memenuhi total maksimum, teman-teman. Nah, kalau semisal kolam di Excel ini sudah terisi, selain solusi optimal, langkah selanjutnya itu kita ke tab data dan kita melakukan solver, teman-teman. Nah, untuk solvernya di sini kita set objektifnya kita gunakan ini total. Nah, selanjutnya untuk base changing variable cells-nya kita gunakan solusi optimal kedua kolom ini. Selanjutnya kita subject to the constraints-nya ini kita uh, untuk baris yang pertama itu didapatkan dari total baris kedua dan total maksimum. Ini selanjutnya baris ketiga dari total maksimum 150. Dan selanjutnya ini tabel keempat dan 5 kenapa di subject di contrast-nya itu disatukan? Karena keduanya ini sama-sama 0 dan sama-sama lebih dari sama dengan, makanya kita samakan saja. Lalu kita pilih yang simplex LP, lalu lakukan solve. Setelah lakukan solve, maka akan muncul hasil dari Excel, dari software Excel ini. Nah, oke, selanjutnya di sini kita menggunakan software Lingo. Nah, untuk software Lingo ini kita masukkan rumus yang seperti di Excel tadi dengan sama dengan tadi kan keuntungannya di soal kan itu 6.000 untuk X1 dan 7.000 untuk X2. Nah, kita tulis seperti ini 6.000 dikali X1 ditambah ditambah keuntungan X2 tadi 7.000 sebesar Rp7.000, maka penulisannya dikali X2 oh lebih dari X2. Lalu setelah itu tadi kan untuk produksi untuk waktu pemotongan itu kotak kardus 1,5 jam dan untuk box plastik itu selama 2 jam. Nah, maka penulisannya itu seperti 1,5 jam 1, dikali X1 ditambah 2 kali X2 kurang dari sama dengan kan total maksimumnya tadi untuk waktu proses waktu pemotongan itu selama 160 jam ya teman-teman. Maka di sini kita tulis 160. Nah, di sini selanjutnya kan untuk proses pemotongan untuk proses finishing di box di X1 itu selama 1 jam, maka penulisannya 1 kali X1 ditambah dan untuk proses finishing di X2 itu selama 2 jam juga teman-teman, maka penulisannya X2 kurang dari sama dengan tadi kan total maksimum untuk waktu proses finishing ini itu selama 150 jam, maka ditulis 150. Oh iya teman-teman, setiap di Linggo itu setiap akhiran rumus diberi tanda titik koma ya teman-teman, jangan lupa. Nah, setelah itu setelah rumusnya dimasukkan, maka selanjutnya kita tulis
kan, dan kita lakukan solver, kita pilih solve, close. Nah, ini untuk hasil yang di untuk jumlah yang dihasilkan teman-teman, di mana di sini objective value itu sebesar 640.000. Ini keuntungannya juga di sini ada ya teman-teman. Lalu, aduh, sorry. Oke, selanjutnya ada tutorial menggunakan software POMQM teman-teman. Di sini ada maksimumnya, maxnya kan di keterangan soal tuh 160 sama 150 ya teman-teman. Nah, itu kita masukin aja di X1 160, 160, 160 dan di sini 150. Nah, untuk di waktu pemotongan, oh sorry di sini. Untuk waktu pemotongan kan tadi X1 itu 1,5 ya teman-teman di Excel tadi. Kita masukin aja sini. Oke, oke teman-teman, sorry di sini tadi aku ada kesalahan ya. Harusnya maksimalis ini tuh kita pakai total keuntungan. Dimana kan tadi di Excel tuh keuntungan di X1 itu sebesar Rp6.000 ya. Maka ditulis di sini Rp6.000 teman-teman. Lalu kan di sini X2 keuntungannya tuh Rp7.000. Nah, lalu kita tuh memasukin untuk waktu pemotongan. Nah, waktu pemotongan tuh karena ada komanya kita nolin aja dulu. Waktu pemotongan di X2 kan tadi ada 2 jam, maka kita tulis di sini 2 dan buat waktu total maksimumnya kan 160 ya untuk waktu pemotongan. Nah, kita tulis di sini 160. Nah, begitupun dengan waktu finishing kita sesuaikan dengan yang di Excel tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum di solve kita isi dulu yang masih kosong ini, teman-teman. Karena kenapa waktu pemotongan yang bagian ini diisi terakhir? Karena kan pakai koma ya, teman-teman. Sedangkan kalau pakai koma tuh lumayan susah. Jadi 1.5 biar kita langsung solve. Lalu selanjutnya solve, ini dan ini linear programming yang kita dapat solusinya. Solusi yang kita dapat sebesar untuk RHS-nya itu sebesar 640.000, solusinya 106,67. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada tutorial menggunakan software RStudio. Nah, di sini aku udah buat codingannya. Mana kita pertama menginstal package. Nah, kita blok dulu satu persatu ya, teman-teman. Lalu kita lakukan running. Setelah itu memuat library softnya juga, bisa kita running lagi. Nah, di sini ada mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Nah, kenapa aku f objeknya
menggunakan 6.000 sama 7.000. 6.000 sama 7.000 ini yaitu uh, merupakan keuntungan dari yang awal itu teman-teman dari soal. Nah, keuntungan untuk X1 itu kan Rp6.000 dan keuntungan X2 itu Rp7.000 per unit. Nah, kita blok juga running. Nah, selanjutnya ada koefisien sisi kiri dari batasan, di mana F1-nya itu matriksnya menggunakan 1,5, 2, 1, dan 2. Dan n round-nya 2 itu karena kita cuma menggunakan uh, waktu proses proses pelabelan dan proses pemotongan. Di mana proses pemotongan untuk X1 itu 1,2 dan untuk X2 itu 2, proses finishing itu untuk X1 1, proses finishing untuk X2 itu 2. Lalu kita blok juga, kita lakukan running. Nah, selanjutnya mendefinisikan jenis batasan. Nah, tadi kan di tabel tuh batasan tuh aku pakainya kurang dari sama dengan semua ya, karena emang di sini kurang dari sama dengan tuh supaya enggak melewati batas yang udah ditentukan. Makanya itu selanjutnya kita blok, kita lakukan running lagi. Nah, selanjutnya ini mendefinisikan nilai kanan dari batasan. Nilai kanan itu ada nilai maksimum total, di mana maksimum untuk tadi itu waktu pemotongan 160 dan waktu finishing itu 150. Makanya aku tulis 160,150. Jadi selanjutnya kita blok lagi dan kita lakukan running. Lalu di sini menyelesaikan masalah pemrograman linear result. Nah, kita satukan yang tadi codingan tadi dari atas yaitu obj, com, dir, dan RHS. Lalu kita print ya. Lakukan running. Selanjutnya menampilkan nilai running lagi sampai terakhir menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, setelah itu di sini nih di paling bawah teman-teman, maaf kalau tulisannya kecil ya. Di sini udah ada menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Di sini menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan juga. Nilai optimalnya X1 itu sebesar 36,714.029. Sini nilai optimalnya juga buat X2 udah ada. Dan nilai optimal dari fungsi tujuannya juga di sini udah ada ya teman-teman. Nah, mungkin untuk keempat software itu langkah-langkahnya segitu aja untuk langkah-langkah keempat software tersebut. Kurang dan lebihnya dari aku mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, dan semoga penjelasan aku juga bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih udah nonton. Nela, berhentiin record gimana? Oh.